Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istri-istri beliau, ummahatul mukminin, dan kepada para keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau, bahwa Allah meninggikan derajat mereka di surga dan bahwa Allah memberi kemanfaatan kepada kita semua sebab keberkahan mereka semua, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruntuk para teman-teman, saudara-saudara Rasulullah SAW dan dari para nabi dan para utusan dan para ulama, para pengarang-pengarang kitab, para mustahidin, para malaikat al-muqarrabin, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruntuk para kekasih-kekasih Allah dari bumi bagian timur sampai bumi bagian barat, dari arah selatan sampai arah utara, semuanya. Wabil khusus teruntuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Muhammad bin Al-Naqsabandi, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani, wa ahli silsilatihim, dan kepada para aulia, para wali-wali songo yang telah menyebarkan agama Islam di bumi kita, bumi Pertiwi. Kepada mereka semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruntuk guru-guru kami dan guru-guru daripada guru-guru kami, wabil khusus kepada guru kami Syekh Abdurrahim Ahmad beserta istri, Syekh Maimun Zubair beserta istri-istri beliau, kepada Syekh Abdillah Syifa untuk pesantren beserta istri beliau, dan beserta kepada nenek-nenek moyang mereka, beliau-beliau, kepada anak-anak cucu beliau-beliau, kepada saudara-saudara beliau, kepada murid-murid beliau-beliau semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para ahli kubur dari kaum muslimin dan muslimat, kaum mukmin dan mukminat dari bumi bagian timur sampai bumi bagian barat. Wabil khusus teruntuk ibu saya, Ibu Solihah, kepada kakek saya, kakek Fadli Wajil Jatihi, dan yang Ilyas Wajil Jatihi, wasulihim wa hawashihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus kepada pengarang kitab yang saya baca ini, yaitu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, dan semoga kita bisa mengambil hikmah daripada ajaran-ajaran beliau, tulisan-tulisan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umiruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dhukhirna maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama dan utama, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, kita bisa mengaji bersama, melanjutkan kajian kemarin. Semoga pertemuan ini membawa berkah, maslahat, manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya Ramadan salam kita aturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok dari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kajian kali ini kita akan bahas tentang beberapa sholat khusus. Wa minas syaraf alladhi ja'alahu Allahu li hadhil ummah. Salah satu kemuliaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, umat Muhammad ini, adalah ma'a'adahu minas sabil jazil wa wa'ada bi min khairil jalil ala salatil duha wal istikharah wa salatil hajah wa rak'atil wudu wa salatit tasbih, yaitu pahala yang amat besar, kebaikan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah atas sholat duha, sholat istikharah, sholat hajat, 2 rakaat wudhu, dan sholat tasbih. Yang pertama, sholat duha. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisyam salasati ayamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arquda." Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah, saya diwejangi oleh kekasih saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan puasa 3 hari di setiap bulan. Jadi setiap bulan puasa 3 hari. Kemudian 2 rakaat duha, dan agar melakukan sholat witir sebelum saya tidur. Sedangkan keutamaan sholat duha itu banyak sekali, yang akan kami sebutkan beberapa hal saja. Di antaranya begini: biha yaghfirullahu ta'ala adzunub. Dengan sholat duha ini pula Allah mengampuni dosa-dosa pelakunya, pelaku sholat duha. Ada sebuah riwayat hadis dari Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man hafadhu ala syuf'atid duha, barang siapa yang menjaga 2 rakaat duha. Di syuf'atid duha ini dimaknani ay raka'atay duha. Barang siapa yang menjaga 2 rakaat duha, hufirat lahu dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun itu seperti buih di lautan. Warwa Abu Ya'la, dan Imam Abu Ya'la meriwayatkan bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama idza istaqbalatus syamsu aibadatuniha wartifanya fatawaddu'a
Fahsana wudu'ahu tsumma qama fa shalla rak'atain. Barang siapa yang beranjak ketika matahari sudah terbit dan sudah naik, lalu dia wudhu, dia memperbaiki wudhunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat, hufirat lahu khotoyahu, maka diampuni kesalahan-kesalahannya, wakana kama waladatu ummuh, dan orang ini seakan-akan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan yang pertama, dapat melebur atau menyebabkan diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari salat duha, biha yakunu minal awabin. Dengan melaksanakan, maka seseorang tercatat sebagai awabin. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu ala salatid duha illa awabun. Tidak ada yang menjaga salat duha kecuali awabun. Qala wa ya salatul awabin. Salat duha adalah salatul awabin, salatnya al-awabin. Orang-orang yang banyak kembalinya kepada Allah, merupakan pangkat yang sangat tinggi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau bersabda ala syarti Muslim, yakni sesuai dengan syarat rawinya Imam Muslim, yaitu mu'asharah atau semasa. Jadi antara rawi yang satu dan rawi yang di atasnya nih semasa terus sampai Rasulullah. Yang ketiga, keutamaan salat duha, biha yanalu ajal mu'tamir. Dengan mengerjakan salat duha, seseorang dapat meraih pahala orang yang umroh. Ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin. Barang siapa yang keluar dalam kondisi suci menuju salat maktubah, yakni salat fardu, yusalliha fil masjid, dia salat dalam masjid, fa ajruhu ka ajril haji al muhrim, maka pahalanya, pahala orang yang keluar dari rumahnya ke masjid sholat berjamaah seperti pahala orang yang naik haji, yang ihram. Wa man kharaja ila tasbih duha la yansibu illa iyyahu ay salat duha fajruhu kajil mutamir. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat duha, maka pahalanya kajil mu'tamir, seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah. Wa salatun ala ithi salatin lalahu wa bainuma kitabun fi'liyin. Salat setelah salat yang lain tidak ada lelahan, tidak ada kata-kata yang nganggur di antara keduanya, maka itu sebagai catatan di aliyin. Yang keempat, keistimewaan yang keempat, keistimewaan salat duha, biha yuktabu bil abidin wal qanitin. Dengan salat duha seseorang tercatat sebagai abidin, sebagai orang yang ahli beribadah. Ya. Rawat Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan dari sahabat Abi Darda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salat duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang lupa.
Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin. Dan barang siapa yang sholat 4 rakaat sholat duha, maka tercatat sebagai al-abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Wa man shalla sittan kufiya dari kalian. Dan barang siapa yang sholat 6 rakaat, ya 6 rakaat, maka pada hari itu dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla thamaniyan katabahu minal qanitin. Dan barang siapa yang sholat 8 rakaat, maka Allah akan mencatatnya sebagai minal qanitin. Wa man shalla finta asyata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Dan barang siapa yang sholat 12 rakaat, ini maksimalnya sholat duha, maka Allah akan membangunkan untuknya surga di surga, rumah di dalam surga. Yang kelima, biha yadkhulul jannah min babi duha. Salah satu keistimewaan sholat duha adalah dengan sholat duha seseorang dapat masuk ke dalam surga dari pintu ad-duha. Ada sebuah riwayat juga dari Imam Tabrani dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu ad-duha." Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat datang, nada munadin, ada pengundang yang memanggil demikian. Ainal ladzina kanu yudimuna salat duha. Di manakah orang-orang yang selalu melanggengkan salat duha? Hadza babukum. Ini adalah pintu kalian. Fadkhuluh, maka masuklah kalian ke dalam pintu tersebut. Bi rahmatillahi taala, sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ke-6 dari keutamaan salat duha. Ini masih banyak sekali ya keutamaan salat duha. Jadi melihat keutamaan ini, eman rasanya kalau kita tidak melaksanakan salat duha. Yang ke-6, biha yakfillahu ta'ala al-'abda ma ahammahu fi dzalikal yaum wa yadkhulu fi dhamanillahi ta'ala. Dengan salat duha, Allah akan mencukupi hambanya apa yang membuat dia sedih di hari itu. Semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang itu akan masuk dalam tanggungan Allah. Ada sebuah riwayat hadis dari Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Darda dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka taala. Jadi ini hadis qudsi, bahwa Allah bersabda, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tu'jisni min arba'i rakaatin min awalin nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, jangan kau melemahkanku dari 4 rakaat di awal siang hari untuk melaksanakan 4 rakaat di waktu duha, ya. Kalau kalian sudah mengerjakan ini, akfika akhirahu, maka di akhir hari ini akan aku cukupi kebutuhanmu. Ini kata Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat 4 rakaat di awal siang hari, di awalin nahar, maka di hari itu kita akan dicukupi atau dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, "Ya ibna Adam, sholli li 4 rakaatin min awalin nahar akfika akhirahu." Ini hampir sama pengertiannya dengan hadis di atas. Ini sebagai penguat saja. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang hari. Akfika akhirahu, maka aku akan mencukupimu di akhir hari. Yang ke-7, keutamaan salat duha.
biha yuaddi al-'abdu huququs shadaqat min a'dha'ihi. Dengan salat duha berarti seseorang sudah melaksanakan hak sedekah anggota-anggota tubuhnya. Faidal 'abda mata asbaha wajaba ayatasaddaqo an a'dha'i kulliha. Sebab seorang hamba ini ketika masuk pagi hari, dia wajib bersedekah untuk semua anggota tubuhnya. Wa inna salat duha tafi bidzalik kulli. Dan sesungguhnya salat duha itu memenuhi semua itu. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama a'udwin min ahadikum sadaqatun. Fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun 'anil munkar sadaqatun wa tujzi'u min dzalik rak'atani yarka'uhuma mirad duha. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa setiap anggota tubuh kalian semua itu setiap pagi harus disedekahi. Anggota tubuh kita semua setiap harus disedekahi. Jadi setiap bacaan tasbih itu sedekah. Setiap bacaan tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Setiap takbir sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar juga sedekah. Dan mencukupi semua itu adalah 2 rakaat dari sholat duha. Artinya kalau kita sudah melaksanakan sholat duha 2 rakaat, berarti kita sudah memenuhi hak anggota tubuh kita untuk disedekahi. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, fil insani situna wa salatu mi'ati mafsilin. Di tubuh manusia itu ada 360 pergelangan. Ada ros-ros, ada 360 apa ini namanya? Pergelangan ya. Jadi ada 360. Fa'alaihi ayatasaddaqu an kulli mafsilin minas sadaqatan. Dan dia wajib bersedekah sekali sedekah untuk setiap ros-rosannya ini atau pergelangan ini ya. Atau sendi-sendi ya. Nanti ini semuanya harus disedekahi. Qalu fama yutiqu dzalika ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang mampu melaksanakan demikian ya Rasulullah? Sedekah sebanyak itu 360. Lalu kata Nabi, qala an-nukha'atu fil masjid tadfinuha wa syai'u tunahihi al-tariq fa lam taqdir faraqat ad-duha tujiu angka. Dahak dalam masjid yang kau kubur atau yang kau tutupi ya. Zaman dulu itu masjid belum keramaikan seperti ini. Zaman dulu masjid itu masih berupa tanah lapang ya. Di Timur Tengah sana, di Saudi, di Makkah, di Madinah waktu itu masih padang pasir. Jadi masjid hanya berupa batas, belum ada keramik, belum ada apa. Jadi kalau orang meludah dalam masjid, kemudian dahaknya itu, kotorannya itu ditutup atau dikubur atau pakai pasir,
pakai debu, ini sedekah termasuk. Kemudian sesuatu yang membahayakan, misalnya paku atau misalnya duri atau apa di jalan, kita singkirkan, ini sedekah. Nah, kalau kita nggak mampu, 2 rakaat duha. 2 rakaat duha ini bisa mencukupi semua itu. Jadi sholat duha minimal 2 rakaat, ya, minimal, maksimal sampai 12 rakaat. Lalu waktunya kapan? Waktunya setelah kita selesai sholat sunnah, setelah terbitnya matahari sampai kepada tergelincirnya matahari. Silahkan ditinggali di penanggalannya. Di penanggalan itu biasanya kan ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, waktu duha jam sekian sampai sekian. Untuk saat ini, tanggal ini sekitar jam 6. Jam 6 itu sudah masuk waktu duha, ya. Jam 6 sampai tergelincirnya matahari, berarti sekitar sampai jam 12 kurang seperempat mungkin, ya. Mungkin di awal-awal waktu duhur itu berarti waktunya sholat duha. Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan sholat duha, mengingat pahala sholat duha yang begitu luar biasa. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf, dan marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca doa bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mat mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama athna nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wal ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil mala'il a'la ila middin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khadhal mursalin wa ilhamal malakil muqarrabin. Allahumma ahlina bil ilmi wa zin bil hilmi wa akinna bit taqwa wa jannina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah iftah lana wa iftah tullabana wa iftah auladana wa iftah arifin wa faqihna wa iyyam fitin wa janna wa iyyahum min warasatil anbiya wa mursalin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa adrikna lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.